Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga diberkahi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ini kita ya Mas Denny ya, bersama teman-teman kita ini ingin melakukan ritual surowan. Ya. Jadi untuk acara tolak bala, untuk menolak bala daripada kita semua yang ada di tim ini, supaya tidak terjadi bencana ataupun musibah sama tim-tim kita Mas Denny. Ya. Jadi di sini saya bersama Mbah Hilo dan Mas ini yang dari perguruan Macan Putih ingin melakukan ritual memandikan keris ini dulu Mas Denny. Ya. Karena ini benda pusaka kita ini harus kita mandikan karena ini posisinya pas di bulan Suro gitu Mas Denny. Ya, berarti ini berkaitan dengan bulan Suro. Iya, Mas Denny. Ya. Jadi sebelum ritual boleh nggak tanya-tanya sedikit Mas boleh tentang Mas Denny. bulan Suro? Gitu. Boleh. Ya, silakan Mas Denny. Karena semalam kita juga sempat bahas ya sedikit sama Mbah Hilo tentang bulan Suro. Cuman mungkin lebih mendalam lagi ke Mas Rian ya, gitu. Mas Denny. Jadi Mas, bulan Suro itu sebetulnya bulan apa sih gitu? Bulan Suro ini Mas Denny sebenarnya dalam 1 tahun itu kalau orang Jawa bilang ada salah satu bulan yaitu bulan Suro. Bulan Suro ini bagi kita yang punya kebatinan Mas Denny, disinilah saatnya kita membersihkan diri, menyuci kebatinan atau menyuci pun yang namanya benda-benda pusaka seperti keris atau sebagainya gitu Mas Denny. Jadi bagi kita orang Jawa itu harus mensucikan diri, membersihkan diri Mas Denny. Nggak ubahnya kita seperti di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan dimana pengampunan dosa sekaligus kita membersihkan diri, membersihkan jati diri kita Mas Denny. Oke, Mas, ini ada juga netizen atau teman-teman kita ya yang menilai bulan Suro itu bulan yang serem gitu Mas, bulan yang banyak hantu keluar atau gimana? Itu nyikapinya gimana Mas? Itu mungkin yang salah tanggap Mas Denny. Sebenarnya bulan Suro ini kan Mas Denny bukannya serem, cuman mungkin ya bagi paranormal ataupun sesepuh-sesepuh kampung atau yang dituakan di kampung itu mungkin punya pegangan seperti keris dan sebagainya lah, yang benda goib atau benda yang punya kodam itu mungkin nggak terurus Mas Denny, atau tuannya sudah nggak ada, jadi banyak yang dibilang gentayangan, makanya dibilang orang serem. Sebetulnya keris terbang itu karena nggak diurus Mas Denny. Jadi kalau macam kita, saya, Mbah Hilo dan Mas dari perguruan Macan Putih ini kan kita punya benda pusaka, masing-masing kita urus. Ketepatan ini ada saya punya keris, ini mau saya urus, mau saya mandikan Mas Denny. Ya, jadi seperti yang menyangkut tentang keris Mas, di bulan Suro ini berarti memang banyak keris-keris yang muncul atau terlihat seperti terbang-terbang itu wajar gitu? Benar Mas Denny, itu yang nggak diurusin Mas Denny. Kalau kita kan orang Jawa yang punya kebatinan itu wajib mengurus. Di bulan Suro itu wajib dimandikan. Jadi tidak ada unsur seremnya bagi yang mengerti. Dan bulan inilah bulan yang baik untuk paranormal. Oke. Mas, saya izin bertanya sama Mbah Hilo sebentar, boleh? Boleh. Mbah Hilo, bagaimana pendapat Mbah Hilo tentang bulan Suro seperti yang dikatakan oleh Mas Rian? Ya, itu sih memang benar gitu. Di bulan Suro adalah bulan yang penuh manfaat ataupun bulan yang penuh berkah bagi yang memiliki ataupun ilmu tenaga dalam ataupun mempunyai kebatinan begitu. Nah, itu sangat diasah dan untuk menguji kemampuan begitu, untuk memperdalam. Oke ya. Oke, terima kasih Mbak Hilo. Satu lagi Mas Rian, izin sama perguruan Macan Putih menyikapi bulan Suro ini ya. Ini gimana Mas? Melihat dari pengalaman Mas dalam dalam keilmuan Mas gitu. Kalau bulan Suro itu bulan yang penuh hikmah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bulan Suro itu kita banyak bersyukur, berdoa, dan banyak juga bersedekah kepada kaum miskin dan kaum duafa.
Di samping itu juga kita banyak bersalawat kepada Allah, sholat 5 waktu, jangan tinggal, dan membantu kedua orang tua kita juga. Itulah. Iya, oke ya. Untuk apa Mas, yang benda-benda dimandiin itu dari pengalaman Mas gimana? Kalau masalah benda-benda itu, ya kita ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya. Kalau saya ini ya ibaratnya percaya tidak percaya kan gitu. Oke Mas, Macan Putih makasih sekali. Mbak Ilo juga makasih. Kembali kita ke Mas Rian. Silakan Mas untuk kelanjutannya, silakan. Untuk Mbak Ilo sama Mas dari perguruan Macan Putih, marilah kita berzikir sejenak ya, Mbak Ilo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fardul zikri la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammad. Jadi gini Mas Denny, Ya Mas. gunanya kita memandikan barang pusaka ini agar kita tidak ada resiko ataupun bencana yang menimpa kepada kita dan teman-teman. Makanya saya berzikir. Dalam zikir saya tadi tersirat petunjuk dari Allah Mas Denny. Allah Bakal muncul di mana kampung-kampung warga yang akan mengadakan suruhan itu akan terhindar dari malapetaka Mas Denny, atau dari mara bahaya. Jadi untuk sementara saat ini di negeri kita ini kan dilanda wabah yang sangat dikenal dengan COVID-19. Iya benar. Ini di kampung-kampung warga Mas Denny yang akan mengadakan suruhan itu akan muncul sosok-sosok kerah putih Mas Denny. Kerah putih. Kerah putih itu akan muncul di kampung-kampung warga yang setelah melakukan ritual suruhan Mas Denny. Jadi itulah petunjuk dari Yang Kuasa, di mana kerah putih itu muncul membawa pertanda baik. Putih itu artinya bersih Mas Denny. Ya, Mas. Suci. Mungkin segala penyakit yang ada di kampung itu akan disedot hawa atau aura negatifnya Mas Denny oleh si kerah putih tadi. Jadi saya pesan kepada teman-teman atau kepada warga, baiknya di bulan Suro ini melakukan ritual
atau yang dibilang orang Jawa surowan, Mas Denny. Dengan kata lain, tolak balak di setiap kampung, insya Allah terhindar dari mara bahaya, Mas Denny. Ya, ini pun berlaku untuk semua kampung-kampung atau desa-desa yang ada di seluruh Indonesia ya, Mas ya? Mas Denny. Kalau misalkan gini ya, Mas, kalau Suro itu kan lebih erat kaitannya dengan Jawa ya, Mas? Iya, benar. Nah, kalau misalkan di luar Jawa, katakan di Kalimantan, yang mungkin di luar suku Jawa gitu, gimana, Mas, nyikapinya? Setiap suku itu kan punya cara masing-masing. Iya. Ada adat istiadat, tata cara orang kita setiap suku. Nggak Bataknya, nggak orang Jawanya, Mas Denny. Semua suku itu punya cara tersendiri menyikapin hal bulan Suro ini. Memang yang kental di acara bulan Suro ini pada umumnya orang Kejawen atau orang Jawa, Mas Denny. Jadi ke mistis lagi, Mas. Iya. Memang bulan Suro itu memang kebanyakan orang-orang yang memiliki ilmu memanfaatkan itu untuk apa ya? Memandikan benda. Memandikan benda pusakanya dan mensucikan diri, Mas Denny. Itulah di bulan Suro bagi orang-orang Jawa yang ataupun orang apapun dia, nggak usah kita sebutkan sukunya, setiap orang yang mempunyai kebatinan akan menyucikan dirinya, membersihkan dirinya di bulan Suro ini, Mas Denny. Kalau kembali lagi mensucikan diri di bulan Suro bagi yang mereka yang punya kebatinan atau keilmuan secara kejawen, itu lebih bagus. Bulan Suro berarti di bulan Suro ini di bulan Agustus ini aja atau gimana, Mas? Dia setiap tahun ada yang namanya bulan Suro, Mas Denny. Itu selama 30 hari atau berapa hari? 30 hari. 30 hari. Jadi mensucikannya itu di awal lebih bagus atau di tengah-tengah atau di akhir, Mas, menurut tergantung orangnya, Mas Denny. Tergantung individunya. Ada dia yang melakukan di awal. Ada dia yang melakukannya di akhir. Macam kita ini melakukan di awal. Ini udah kalau nggak salah masuk hari malam ketiga ini kalau nggak salah, Mas Denny. Jadi artinya kan masih di awal di bulan Suro. Ada yang dia di awal, ada yang di akhir. Tapi kalau di tengah itu jarang, Mas Denny. Ya kalau nggak di pembukaan, di penutupan. Oke. Maknanya tadi lebih memperdalam ya, lebih kalau dari benda-benda ini lebih membuat suci gitu ya, berarti membersihkan, ya, membersihkan ya. Atau mensucikan diri. Nggak ubahnya kita manusia awam di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi segala kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu di bulan Ramadan itu kita melakukan puasa, Mas Denny. Itulah kita menebus dosa-dosa kita atau mensucikan diri kita. Jadi di bulan Suro ini bagi yang punya kebatinan disinilah mensucikan dirinya, dan kami itu yang punya kebatinan ya berpuasa. Iya, ini Mas, di beberapa daerah yang kampungnya itu mayoritas mungkin orang Jawanya banyak atau suku Jawanya banyak, melakukan kayak makan bersama di pinggir pasar bahkan di tengah pasar. Nah itu apa sih, Mas, maksudnya dan maknanya gitu, Mas? Itu bukan melakukan makan, itu kita genduri. Orang Jawa bilang. Jadi intinya kalau di bahasa Indonesia kan melakukan tolak balak di setiap persimpangan, Mas Denny. Jadi setiap kampung itu kita melakukannya di tanah lapang atau di persimpangan, ya Mas Denny. Jadi nasi gendurinya itu kita makan rame-rame, memanjatkan doa, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Jadi kita memohon juga kepada Allah dijauhkan dari segala mara bahaya atau malapetaka, Mas Denny. Allahu Akbar. Oke. Mungkin dari Mbak Elo ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, saya rasa mungkin sudah cukup jelas ya disampaikan oleh Mas Rian ya. Begitu. Oke, dari perguruan Macan Putih gimana? Sama sudah ya. Untuk Mas Rian sendiri sebelum kita tutup ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah atau di Indonesia ataupun di luar negeri? Silakan, Mas. Ini saya pesankan lagi kepada teman-teman ya, baik di seluruh Indonesia ataupun di mancanegara, bagi yang dia bersuku Jawa ataupun orang kita Muslim ya, agama Muslim, marilah sama-sama kita melakukan ritual suroan. Agar apa, teman-teman? Agar kita terhindar dari mara bahaya atau malapetaka yang saat ini sangat beritanya itu sangat membuat warga ketakutan dengan adanya COVID-19. Insya Allah dengan izin Allah
kita melakukan ritual surawan ini di perkampungan atau di kampung warga-warga yang lain, terhindar dari malapetaka. Dan ingat satu lagi pesan saya, akan muncul kera putih di setiap perkampungan warga yang melakukan surawan. Allah. Jadi sampai Itu makna kera putih itu berarti membawa rezeki atau membawa sisi baik baik gitu ya untuk kampung itu untuk sendiri. kampung itu sendiri. Oke, Mas Denny. mungkin sudah sampai situ aja ya. Terima kasih atas penjelasan panjang lebar dari Mas Rian, kehadiran Bahilo juga, kehadiran dari Perguruan Macan Putih. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.